Di sini saya akan menjelaskan konsep persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, akar-akar dan sifat persamaan kuadrat. Yang pertama ada konsep persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang berbentuk umum. X pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A tidak sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0, maka persamaan tersebut bukan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama ada faktorisasi dengan menguraikan persamaan menjadi bentuk perkalian dua faktor. Yang kedua ada rumus kuadrat dengan menggunakan rumus umum. Rumusnya ada di bawah. Yang terakhir ada melengkapkan kuadrat, mengubah bentuk persamaan agar bisa diselesaikan dengan kuadrat sempurna. Contoh soal, mari simak dengan baik. Contoh soal menggunakan pemfaktoran. Ada X pangkat 2 min 7X plus 12 sama dengan 0. Dalam kurung X min 3 dalam kurung X min 4 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Cara utama adalah mencari pemfaktoran dari 7 dan 12, yaitu hasilnya 3 dan 4. Maka di dalam kurung itu 3 dan 4, lalu diturunkan ke bawah, X min 3 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Lalu ada contoh soal menggunakan rumus ABC. 2X pangkat 2 min 5X min 1 sama dengan 0, X 1.2 sama dengan min B kurang lebih ada pangkat B2 min 4AC per 2A. Sama dengan 5 kurang lebih dalam pangkat dalam kurung min 4 pangkat 2 min 2 dalam kurung 2 dalam kurung min 1 per 2 dalam kurung 2. 5 kurang lebih dalam pangkat 25 plus 8 per 4 sama dengan 5 kurang lebih pangkat 33 per 4. Hasilnya, X sama dengan 5 plus 3 akar 33 per 4 atau X sama dengan 5 min akar 33 per 4. Kegiatan kedua ada akar-akar dan sifat persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai dari variabel X yang membuat persamaan kuadrat bernilai 0. Dengan kata lain, jika kita memiliki persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, maka akar-akar dari persamaan ini adalah nilai-nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Rumusnya ada X sama dengan min B kurang tambah akar B2 min 4AC per 2A. B pangkat 2 min 4AC disebut diskriminan dan menentukan sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Jika B pangkat 2 min 4AC lebih dari 0, maka persamaan memiliki kuadrat akar real yang berbeda. Jika B pangkat 2 min 4AC sama dengan 0, persamaan memiliki satu akar real atau akar kembar. Jika B pangkat 2 min 4AC kurang dari 0, maka persamaan tidak memiliki akar real atau akar-akar berupa bilangan kompleks. Soal pertama, menghitung diskriminan D sama dengan dalam kurung min 2 akar 2 min 4 titik 1 titik dalam kurung min 3 sama dengan 4 tambah 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16, yaitu menunjukkan bahwa diskriminan D itu lebih besar dari 0. Karena diskriminan D lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real dan berbeda. Soal kedua, X akar 2 min 4X tambah 4 sama dengan 0. Menghitung diskriminan D. D sama dengan B akar 2 min 4AC sama dengan dalam kurung min 4 akar 2 min 4 dikali 1 dikali 4 sama dengan 16 min 16 sama dengan 0. Yaitu menunjukkan bahwa diskriminan D sama dengan 0. Karena diskriminan D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki satu akar real atau akar kembar.
Soal ketiga, X akar 2 plus 4X tak plus 5 sama dengan 0. D sama dengan B akar 2 min 4AC. Substitusi nilai A, B, dan C adalah D sama dengan dalam kurung 4 akar 2 min 4,1,5 sama dengan 16 min 20. 16 dikurang 20 sama dengan min 4. Karena D sama dengan min 4 atau kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini tidak memiliki akar real. Yang selanjutnya ada sifat dan jenis persamaan kuadrat. Sifat persamaan kuadrat memiliki sifat yang berkaitan dengan diskriminan dan akar persamaan kuadrat, yaitu jika D tidak lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real. Jika D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya nyata dan berlainan. Jika D sama dengan 0, maka akar-akarnya sama atau kembar. Jika D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak real. Jenis-jenis persamaan kuadrat adalah persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat dengan nilai A sama dengan 1, persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat dengan nilai B sama dengan 0, persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu persamaan kuadrat dengan nilai C sama dengan 0, persamaan kuadrat rasional, yaitu persamaan kuadrat dengan nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Jenis akar-akar dan persamaan kuadrat. Jika D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya real atau nyata. Jika D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya real dan berlainan. Jika D sama dengan 0, akar-akarnya real dan kembar. Jika D lebih kecil dari 0, maka akar-akarnya imajiner atau tidak real. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan salah satu dari 3 metode berikut, yaitu yang pertama, yang di awal sudah saya bilang, ada faktorisasi kuadrat sempurna, rumus kuadratik atau rumus ABC. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkannya adalah 1. Pastikan persamaannya dengan 0. 2. Faktorkan kuadrat sepenuhnya. 3. Tetapkan setiap tanda kurung dengan tanda 0. Yang keempat, ada selesaikan setiap persamaan linearan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Menghitung akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Ambil nilai 0 dari pertidaksamaan kuadrat. Caranya dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh bentuk sementara berupa persamaan kuadrat. Untuk bisa memudahkan, kita dapat mengambil satu contoh ya. Di bawah ini ada X akar 2 plus X min 8 lebih dari 0. Jika diambil nilai 0, maka bentuknya akan berubah menjadi X akar 2 plus X min 8 sama dengan 0. Setelah itu akan difaktorkan menjadi dalam kurung X plus 4 dikali dalam kurung X min 2 sama dengan 0. Faktor ini akan bisa membantu kita untuk menentukan pembuat 0 dari persamaan tersebut. X plus 4 sama dengan 0, X min sama dengan min 4, dan X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Sifat dan jenis pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan derajat maksimal 2. Sifat dan jenis pertidaksamaan kuadrat adalah sifat. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika setiap ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan nyata yang sama. Jenis pertidaksamaan kuadrat merupakan salah satu jenis pertidaksamaan selain pertidaksamaan linear, pertidaksamaan pangkat tinggi, pertidaksamaan pecahan, pertidaksamaan bentuk akar, dan pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan salah satu atau kedua variabel maksimal berderajat 2. Contoh pertidaksamaan kuadrat adalah X pangkat 2 min X min 12 lebih dari 0. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat, yaitu menggunakan strategi untuk memecahkan persamaan kuadrat untuk menemukan nilai X. Yang kedua, tempatkan batas interval pada garis bilangan. Yang ketiga, tuliskan interval pada bentuk oleh nilai-nilai. Yang keempat, pilih titik uji dari interval batas dan substitusikan ke kuadrat. Yang kelima, tentukan interval mana yang mewakilkan himpunan penyelesaian pertidaksamaan.